Horas Amanginang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia mulia dan agung. Berbahagialah kita dalam mempersiapkan hati kita untuk memuji Allah yang telah memberkati hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Topik minggu kita hari ini adalah Tuhan kita mulia dan agung. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan, ya Tuhan, sungguh mulia Engkau, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu hari ini yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian
Bagaimanakah firman Tuhan tentang keempat hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat selalu bertekun menanti Tuhan Yesus. Dia Sang Raja penebus bagi jemaat yang kudus. Dalam kembali ke dunia, dalam kemuliaannya, segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Umat yang sudah ditebus akan bersuka cita bersama Yesus penebus di atas tahta surga. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya, segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Roma 5 ayat 1 hingga ayat 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat pada minggu kita hari ini tanggal 12 Juni 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Topik minggu kita adalah Tuhan kita mulia dan agung. Yang kedua, warta hendak menikah. Pertama, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Ian Alparido Sitorus, putra dari Bapak Hobi Sitorus, Ibu J. Dametiar Boru Sirait. Alamat Komplek Bumi Penggugah, Jalan Anggrek nomor 1, Ciomas, Bogor, Sektor Filipi, anggota Jemaat HKBP Bogor. Dengan Hanidea Anesti Boru Manik, putri dari Bapak Satya Kardinal Manik, Ibu Luise Lucianita Boru Tobing, alamat Komplek Jati nomor 105, Kem Rumbai Pekanbaru, anggota Jemaat HKBP Rumbai Riau. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di HKBP Bogor, masuk pukul 9 WIB. Yang kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Lambok Mario Esra Sianipar, putri dari Bapak Bertua James Hasiolan Sianipar, Ibu Rusmada Boru Silalahi, alamat Jalan Kampung Kelapa, RT 06, RW 4, Rawa Panjang Citayam, Sektor Sion, anggota Jemaat HKBP Bogor. Dengan Rina Kristina Wati Boru Tamba, putri dari Bapak Poster Tamba, Ibu Marice Boru Sibarani almarhum, alamat Geraha Arta Margasari Blok D1 nomor 18 RT 15 RW 3, anggota Jemaat HKBP Karawang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022 bertempat di HKBP Kota Depok Resort Cimanggis. Yang nomor 3, meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 telah meninggal dunia Bapak Dongguk Tua Sitorus, tutup usia 78 tahun, suami dari Ibu Sariah Mindo Borubako.
alamat sektor Jaitun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 di TPU San Diego Hills. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu 12 Juni 2022, di kebaktian pagi sekarang ini pukul 7, gereja kita melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Kebaktian sektor. Pada hari Kamis 16 Juni 2022, mulai pukul 19 WIB, ibadah kebaktian sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan kebaktian sektor adalah sektor Sion, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom yang akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui grup WA di sektornya masing-masing. Oleh karena itu diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah kebaktian sektor tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berikutnya, rangkaian kegiatan pelajar sidi menjelang lepas sidi. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan acara lepas sidi dalam bahasa Batak Makatindakon Haporsiaon akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Berkaitan dengan itu, berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan diikuti oleh pelajar sidi. Pertama, retreat pelajar sidi dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 22 sampai 24 Juni 2022 yang bertempat di 5G Resort Cijeruk. Yang kedua, ujian tulis dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 masuk pukul 14 WIB bertempat di lantai parkir di bawah. Yang ketiga, ujian lisan yang didampingi oleh para orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 masuk pukul 14 WIB. Kegiatan keempat, gladi resik. Pertama, pelajar sidi bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 masuk pukul 17 WIB bertempat di gereja. Kegiatan kelima, gladi resik kedua, hanya pelajar sidi, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 masuk pukul 17 WIB bertempat di gereja. Kegiatan yang terakhir, lepas sidi, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di kebaktian pagi pukul 9 WIB. Sehubungan dengan itu, ibadah pagi pada tanggal 10 Juli 2022 akan dimajukan yang tadinya pukul 7 WIB menjadi pukul 6.30 WIB. Diharapkan kepada semua warga jemaat supaya memperhatikan perubahan jam masuk ibadah tersebut. Yang berikutnya, kunjungan gerejawi seksi perempuan. Melalui warta jemaat ini diberitahukan bahwa seksi perempuan gereja kita akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Citra Raya Balaraja Tangerang yang akan dipimpin oleh uluan gereja kita. Marilah kita doakan supaya kunjungan tersebut
berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, retreat paduan suara Narwastu. Sesuai dengan surat pemberitahuan dari pengurus paduan suara Narwastu, maka diberitahukan kepada kita semua bahwa paduan suara Narwastu akan mengadakan retreat pada hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 17 sampai 18 Juni 2022 yang bertempat di Villa Bukit Venus, Pancawati, Caringin, Bogor. Narasumber dalam kegiatan retreat ini adalah Pendeta Trinitati Boru Sihaan. Marilah kita mendoakan supaya retreat tersebut berjalan dengan lancar demi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, persembahan kantong keempat. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juni 2022, kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan gereja, dan kita memberikannya ke depan altar dengan sukacita. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya yang diperuntukkan untuk diakoni sosial gereja, dan kita memberikannya ke depan altar. Yang berikutnya, informasi distrik. Verifikasi keuangan distrik KHKPP Resort Bogor akan diadakan Sabtu 18 Juni 2022 mulai pukul 9 WIB yang bertempat di gedung GSM lantai 1. Oleh karena itu diminta kepada Bendahara Uria dan para taun untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan Uria kita. Yang kedua, sesuai dengan surat preses HKBP Distrik 28 Deboskap, maka diberitahukan bahwa akan diadakan acara perkenalan dan pembinaan SPH 2022 sampai 2024 secara tatap muka untuk wilayah 1 Debos, Depok, Bogor, dan Sukabumi, dan secara virtual untuk wilayah 2 se-Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 mulai pukul 10 WIB sampai selesai, yang bertempat di Gereja HKBP Bogor. Warta terakhir, berita keuangan. Saldo keuangan gereja kita pada tanggal 3 Juni 2022 berjumlah Rp357.738.560. Saldo 3 Juni 2022 ruas mengurupi ruas berjumlah Rp44.726.000. Pemasukan dalam satu minggu ini berjumlah Rp127.619.122. Pengeluaran gereja kita dalam satu minggu ini berjumlah Rp60.988.000. Dengan demikian, saldo pada tanggal 10 Juni 2022 berjumlah Rp499.582. Demikianlah warta jemaat yang bisa disampaikan pada Minggu pagi hari ini. Warta yang tidak dibacakan dari depan ini boleh Amanginang baca
di dalam warta yang sudah disebarkan, baik secara digital maupun secara printout. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakanlah Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Yang kedua, terima kasih untuk SP yang bersaksi tentang firman Tuhan hari ini. Jadi sangat terdukung untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan nyanyian yang menggelegar, menggugah kita, ikut juga memuji, memuliakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga tetap Tuhan berkati di dalam berbagai kegiatan-kegiatan di manapun berada. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 8. Harapan saya untuk ayat 2 nanti dan ayat 10 kita akan bersama-sama membacakannya. Ayat 2 dan ayat 10. Saya akan mulai. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengikatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu
di seluruh bumi. Terima kasih untuk anggota jemaat yang sudah ikut bersama membaca ayat 2 dan 10. Semoga demikianlah. Ketika Tuhan berfirman, kita mengaminkan dan menghidupinya. Ketika saya minta tolong untuk membaca bukan berurut, tapi 2 sampai 10 kita boleh ingat dan boleh kita lakukan. Semoga firman Tuhan juga demikian. Kita boleh ingat, kita simpan dalam hati, dan boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita pasti tertegun menikmati ungkapan yang kita baca bersama tadi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Karena kita masih di bumi, di Bogor ini, di sini juga betapa mulianya dan agungnya nama Tuhan. Ternyata pemazmur meyakini hanya nama Tuhan, yaitu Yahweh, yang memang mulia. Juga dikatakan keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Seperti tadi SP yang menyanyikan keagungan Tuhan yang mengatasi langit. Sangat indah bila kemuliaan yang keagungan itu dinyanyikan sebagai ungkapan kesaksian dari hati yang luar biasa. Pengenalan pemazmur akan Tuhan sangat baik. Jadi 2 Sabtu lalu ada dari seksi musik, istilahnya resital, yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia, yang artinya konser. Ketika ada yang bernyanyi di depan, saya sangat terbawa, nyanyiannya pengakuan dosa. Saya sangat terbawa, sepertinya Tuhan memeluk saya. Sangat nyaman. Ternyata nyanyian mereka membuat saya seperti terangkat dan nyaman dan tenang, bahagia. Karena nyanyian permohonan pengampunan kepada Tuhan itu ternyata dalam penuh jiwa, penuh hati, dan diungkapkan dengan semangat yang indah. Saya terbawa. Sepertinya Tuhan memeluk saya dan mengelus kepala saya, dan saya berbahagia. Begitulah dalam kehidupan kita. Kesaksian, nyanyian sangat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan-jangan apa musik yang kita dengar di rumah Bapak Ibu Saudara itu mempengaruhi karakter kita. Jangan-jangan apa lagu kesukaan kita itu mempengaruhi sikap hidup kita. Kalau sikap hidup kita sebenarnya aneh, perbaiki juga musiknya. Jangan-jangan di musik dia yang salah, atau di lagu-lagu kesukaan kita. Ada seorang ibu yang punya anak tunggal, katanya lagu-lagu yang disukai ketika anaknya pergi ke tempat jauh, dan dia sangat mengasihi anaknya. Amak pedita angguedede lo bener aku adung-adung, saya terhibur. Malah dia semakin jatuh, semakin cengeng. Tentunya lagunya yang perlu diperbaiki. Jangan karena anaknya yang tunggal yang sendiri sepertinya bahwa dia yang bisa mengontrol, menguasai. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengasihi. Kenapa tidak lagu puji-pujian kepada Tuhan dan mohon pertolongan kepada Tuhan? Las mengedungi mentok terus iman Allah natangis mak. Karena dia menyesuaikan diri dengan keadaan itu, dengan nyanyiannya membuat dia semakin begitu. Maka kita akan selalu menyaksikan keagungan Tuhan itu hari ini, kemuliaan Tuhan. Ada yang mengatakan manusia telah menginvestasikan sejumlah besar waktunya, uangnya, bahkan banyak astronot yang mengorbankan dirinya untuk mempelajari luasnya lingkup alam semesta ini. Banyak yang menginvestasikan uangnya dan memberikan uangnya, sehingga selalu diteliti bagaimana zakat raya ini semua, dan mereka sudah berangkat kemana-mana.
Tetapi apa yang mereka katakan, meskipun sudah mereka pelajari luar biasa, tetapi masih banyak hal yang misteri, yang masih belum bisa dijangkau, masih belum bisa dipelajari. Itu makanya dikatakan luar biasa, masih di luar kehebatan manusia, ciptaan Allah yang luar biasa itu. Maka ini yang dikatakan Raja Daud hari ini. Allah keagungannya mengatasi langit. Ciptaannya saja sudah bersaksi. Masih banyak hal-hal yang misteri yang kita tidak dapat mengerti. Apalagi yang dibalik, yang tidak kita lihat di balik penciptaan itu, yakni pencipta. Maka kita akan selalu memuliakan Tuhan. Memang ada seorang penulis katakan, manusia dalam kesibukannya terkadang tidak lagi menyadari dirinya di mana, apalagi menyadari alam semesta. Temannya juga tidak disadari bahwa ada temannya di sampingnya karena saking sibuknya. Apalagi mau mengagumi ciptaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tidak sempat, terlalu sibuk. Untung masih ada hari-hari Minggu bahwa kita hadir, boleh bernyanyi, berdoa, memuliakan Tuhan, atau bertangyangan Zoom. Maka banyak hal sebenarnya yang membuat kita boleh berefleksi tentang banyak hal ciptaan Tuhan, untuk mengungkapkan pujian kita bagi Tuhan. Tapi karena sibuk tidak sempat. Saya juga tidak sempat pernah melihat lagi bintang-bintang karena asik lebih bagus di handphone mungkin, atau di laptop mungkin. Tapi karena khotbah ini tadi malam saya harus keluar melihat bintang. Ternyata saya juga tidak bisa melihat bintang karena di Bogor ada awan. Tadi pagi juga saya usahakan pagi-pagi benar, masih juga belum ada bintang. Terlalu banyak awan yang menutupi bintang. Ini saya sudah serius mau melihat bintang tentang khotbah ini, dan memang beberapa hari lalu saya pikirkan bagaimana di mana tempat teropong bintang di Bogor ini, biar saya dulu ke sana untuk boleh memuliakan Tuhan ketika saya berkhotbah. Tetapi masih belum sempat. Untunglah masih ada YouTube. Saya beralih ke sana untuk melihat bintang-bintang, untuk melihat galaksi, untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Betapa luar biasanya ketika saya lihat masih di YouTube. Apalagi kalau teropong bintang, apalagi dengan keahlian atau kita mungkin ke bulan atau ke Mars. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, kita diajak oleh Raja Daud yang berkuasa, yang hebat. Dia tidak tetap dalam kehebatannya, tetapi dia masih ingat di atas kehebatannya ada Tuhan yang luar biasa, yang boleh dipuji dan dimuliakan. Baiklah kita yang ada di bumi ikut memuliakan nama Tuhan yang mulia dan agung dalam berbagai keajaiban yang kita lihat dan rasakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ke Bali, ke Danau Toba, ingatlah Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Jangan asik lihat istrinya atau lihat suaminya, oh betapa cantiknya kamu berdiri ternyata di sini, ayo foto. Ingatlah Tuhan yang menciptakan istrinya yang cantik itu, suaminya yang ganteng itu. Puji Tuhan, suami saya ternyata ganteng begitu. Ketika buka masker mungkin berdua di Danau Toba. Kita diajak hari ini oleh Raja Daud yang hebat itu untuk memuliakan berbagai keajaiban yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar di dunia ini, di alam semesta ini, menjadi memperkuat hati kita semakin teguh percaya kepada Tuhan. Lalu yang menarik Bapak Ibu Saudara, terutama orang tua yang mau membawa baptis,
Di ayat 3 ada lagi keajaiban Tuhan. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kalau kita pertanyaan ikut Zoom atau ikut bersama di gereja, Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa roh Tuhan sesudah kita peringati hari turunnya Roh Kudus, Roh Tuhan sudah bersedia terletak berdiam di hati kita untuk menyatakan roh kita supaya kita boleh mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga ayat 3 ini diulang Tuhan Yesus saat imam-imam dan ahli-ahli Taurat protes dan jengkel karena anak-anak pada masa Tuhan Yesus mengatakan Hosana bagi anak Daud. Lalu mereka keberatan dengan nyanyian anak-anak dan berkata bungkamkan itu. Mereka jengkel sangat marah. Kalau bahasa Batak ngapasipi ribu maidak danaki. Apakah Yesus menghentikan suara anak-anak yang polos dan luar biasa baiknya itu? Tidak. Ingat firman Tuhan. Ingat Mazmur 8 ayat 3. Kira-kira begitu kata Tuhan Yesus. Sudah dikatakan di sana yang meletakkan di hati itu adalah kekuatan, karena orang Farisi, karena ahli Taurat tidak memuliakan Tuhan Yesus, maka kekuatan yang luar biasa dari hati bayi itu yang memuliakan Tuhan Yesus. Malah kalau manusia, kata Tuhan Yesus, kalau manusia juga tidak mau memuliakan Tuhan, batu-batu ini juga, itu kata Yesus, boleh Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Maka Yesus tidak membungkamkan anak-anak polos itu. Karena di suara itu, di suara anak-anak itu ada nasihat, ada pengajaran bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang tidak mau memuliakan nama Tuhan. Di suara bayi itu ada suara yang Tuhan tempatkan sebagai kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara tidak memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Begitulah keajaiban Tuhan juga dengan bayi. Ini masih mau bawa baptis, ada keajaiban Tuhan dalam bayi. Kagumilah Tuhan melalui anak-anak kita. Bayi itu yang luar biasa. Dia lahir, kita tunggu tangisannya, dia menangis, kita senang, berarti dia sehat. Jantungnya berarti sudah makin bagus oleh tangisannya, pembuktiannya. Itu teman pendeta yang sekarang jadi ketua PGI, apa yang dia katakan sama putrinya dulu waktu putrinya masih kecil. Saya kalau bersama putri saya seharian saya asik, tidak terasa sudah selesai satu hari, katanya. Ayah yang mau bercengkrama dengan anak-anaknya. Jangan seperti yang dikatakan ini, ketika anaknya masih kecil, ayahnya masih sibuk. Ayo Pak, kita lari-lari di depan, di taman kita yang Bapak bangun itu. Tunggu nak, saya masih sibuk di komputer saya. Ayo Pak, katanya, tunggu nak, katanya. Baru satu waktu ayahnya sadar, oh anak saya meminta berlari-lari di taman di depan rumah. Ayo nak, ayo kita berlari-lari di taman yang depan rumah. Dan tidak mungkin lagi anaknya ikut berlari-lari, karena sudah anak gadis yang sudah 22 tahun. Sudah habis waktunya untuk berlari-lari, melompat-lompat, berbuka baju di depan taman, menikmati sinar matahari, karena dia sudah 22 tahun. Maka Bapak Ibu Saudara, terutama yang masih kecil-kecil anak-anaknya, jangan sampai terlambat
untuk bersama-sama dengan baik dalam suara tangisannya. Jadi kalau untuk memuliakan Tuhan ada titik spiritualitas di dalam diri bayi Tuhan tempatkan, apakah itu kita kembangkan? Ada titik spiritualitas di dalam diri setiap orang, baik dia orang Kristen maupun non-Kristen, untuk berangkat mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah tempatkan kekuatan itu di dalam batin kita. Tetapi banyak orang yang menolak itu atau mengunci itu, dia tidak keluar dari dirinya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga titik spiritual itu sering menjadi titik yang tidak berguna dalam dirinya. Mungkin jangan-jangan tidak di sana lagi. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah diciptakan Tuhan, saya juga sudah diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Maka orang yang memuji Tuhan karena dia sudah terhubung dengan Tuhan dalam titik spiritual yang ada dalam dirinya, pasti dia berbahagia dan tenang. Orang yang bernyanyi, orang yang mengungkapkan dalam dirinya, mengembangkan titik spiritualitasnya, maka manusia boleh bahagia sebagai manusia. Maka jangan sampai alpa, jangan sampai kehendak untuk memuji Tuhan tidak dilakukan dalam kehidupan kita. Satu hal yang lemah, ini harus kita ingat, yang kecil yang lemah juga Tuhan beri kekuatan, seperti bayi dan anak-anak yang menyusui. Tuhan beri kekuatan, peluang untuk memuliakan Tuhan. Mari kita guru-guru sekolah minggu kembangkan bakat anak-anak yang setelah Tuhan tempatkan dalam hatinya untuk bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Orang tua, khususnya yang membawa baptis, ayo kembangkan nilai titik spiritualitas yang Tuhan tempatkan dalam hati bayi anak-anak menyusui, bahwa dia boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita kembangkan. Mari orang tua, kakak abang, jangan membungkam seperti orang Farisi dan ahli Taurat, supaya anak-anak tidak berbicara. Memang hari ini justru anak-anak yang menguasai rumah mungkin. Kalau dulu kita enggak lah, datang tamu kita di luar, di belakang, mungkin buat kopi atau buat makanan untuk tamu, atau masak untuk tamu. Kalau sekarang mungkin anak-anak yang di depan sudah. Tetapi anak-anak juga jangan menyalahgunakan peluang itu. Kalau orang tua sudah semakin baik, menghargai mereka dan menghormati anak-anak, ya anak-anak juga jangan menjadi salah memahami apa yang dikatakan, apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Lalu kemudian Mazmur yang sering dikatakan Mazmur malam. Mazmur malam ini diungkapkan oleh Raja Daud. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Jadi kalau buatan jarinya, maka Tuhan sudah dinyatakan supaya boleh orang paham. Ternyata jari Tuhan membentuk gunung yang tinggi itu, pulau yang indah itu, berbagai hal yang dikagumi oleh manusia, Danau Toba itu, Pusuk Buhi, Bali, gunung tertinggi di dunia, jari Tuhan, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini yang menarik, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi ketika saya lihat dari YouTube, ya saya belum pernah ke bulan, dari YouTube, bahwa dari bulan dunia ini dilihat sangat kecil, sangat kecil. Tidak ada satu jari, sangat kecil sekali kalau kita lihat bumi dari bulan dibandingkan dengan berbagai planet yang ada di jagat raya ini, sangat kecil. Padahal kita manusia berada di bumi yang sangat kecil nampaknya dari bulan.
Pantas dikatakan jangan ada yang sombong. Kamu adalah butiran debu yang paling kecil. Ternyata kita sangat kecil di tempat yang kecil yang menurut kita sudah sangat luas. Oh, jauh amat ini dari sini ke Depok misalnya. Karena sangat besar menurut kita. Jauh banget dari Indonesia ke Amerika menurut kita. Tetapi kalau dari bulan justru sangat kecil. Maka sangat tepat apa yang dikatakan pemazmur. Apakah saya? Apakah anak manusia itu sebenarnya? Kalau kita lihat dari jagat raya yang hebat, bintang-bintang yang bertaburan, yang penuh cahaya matahari, yang luar biasa menyinari, apalah sebenarnya kami manusia ini? Ini kata pemazmur. Tetapi engkau mengindahkannya. Engkau membuatnya hampir sama dengan Allah. Ini kita ingat Bapak Ibu Saudara ya, bukan Allah. Jadi jangan ada yang jadi seperti Allah. Kalau Allah berkata, tugaskulah sebenarnya yang menghakimi orang. Tugasmu adalah bersahabat dengan setiap orang. Jangan lupa kita itu. Banyak orang menjadi seperti Allah yang menghakimi, ini benar, ini salah, kamu keluar, kamu ke sana. Padahal Tuhan yang mengurus itu. Dan ini yang dikatakan, engkau membuatnya hampir sama dengan seperti Allah dan telah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, bolehlah. Karena hormat. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang mulia, saudara-saudara yang mulia, patut boleh kita terima karena kita diangkat, diciptakan oleh Tuhan dengan kemuliaan dan hormat. Daud tidak habis pikir, kenapa luar biasa semua, besar, tinggi, bulan, bintang,